Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membagikan sebuah materi dari mata kuliah sistem berkas dengan judul manajemen file. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Apa itu sistem berkas? Jadi sistem berkas adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengatur dan menyimpan data pada perangkat penyimpanan seperti hard drive, solid state drive atau SSD, atau media penyimpanan lainnya. Sistem berkas memungkinkan pengguna untuk membuat, mengubah, menghapus, dan mengakses berbagai jenis file. Lalu, apa itu manajemen file? Manajemen file adalah proses pengaturan, pengorganisasian, dan pengelolaan file yang ada dalam suatu sistem komputer. Tujuan dari manajemen file adalah memastikan efisiensi, keamanan, dan keteraturan dalam penggunaan dan penyimpanan file. Manajemen file yang efektif sangat penting untuk memastikan kerapihan, aksesibilitas, keamanan, dan penggunaan yang efisien dari file-file yang ada dalam sistem komputer. Sasaran manajemen file memenuhi kebutuhan manajemen bagi pemakai, menjamin data pada file adalah sah atau valid, optimasi kinerja, menyediakan dukungan input atau output beragam tipe perangkat penyimpanan, meminimalkan atau mengeliminasi potensi kehilangan atau kerusakan data, menyediakan sekumpulan rutin interface input ataupun output, menyediakan dukungan input atau output banyak pemakai di sistem multi-user. Fungsi sistem manajemen file: penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file, mekanisme pemakaian file secara bersama, kemampuan backup, dan pemulihan recovery. Pemakai dapat mengacu file dengan nama simbolik. Pada lingkungan sensitif, dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Sistem file harus menyediakan antarmuka interface yang user-friendly. Arsitektur pengelolaan file terdiri dari sistem akses, manajemen file, manajemen ruang penyimpanan, mekanisme integritas file. Ini adalah contoh dari arsitektur sistem pengelolaan file. Di sini ada program file yang paling atas dan lain sebagainya, bisa diperhatikan saja. Kita skip, lanjut. Di sistem file ada konsep dalam pengelolaan file. Dalam konsep pengelolaan file ini ada dua, yaitu abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Yang kedua ada directory, yaitu berisi informasi mengenai file. Lalu dari pandangan pemakai berkepentingan memahami tentang penamaan untuk file, tipe file, atribut file, perintah-perintah untuk manipulasi file. Lalu pandangan dalam pemrogram. Pemrogram selain perlu memahami sebagai pemakai, pemrogram juga perlu memahami tentang operasi-operasi terhadap file. Masuk pada implementasi sistem manajemen file. Masalah implementasi sistem manajemen file yaitu penyimpanan file, manajemen ruang penyimpanan, keandalan, dan juga kinerja. Penyimpanan file ada blocking. Blok berisi sekumpulan bit berukuran tetap yang dipindah dari tempat penyimpanan ke memori untuk diolah dan sebaliknya. Yang kedua ada pengalamatan blok. Alamat untuk mengacu blok. Alamat blok disebut blok pointer. Yang ketiga ada lokalitas. Kedekatan blok satu dengan blok lain yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Implementasi sistem file. Sistem manajemen file bertanggung jawab untuk alokasi blok-blok disk ke file. Hal penting harus ditangani: pencatatan ruang alokasi untuk file, pencatatan ruang bebas yang tersedia di disk. Alokasi file. Alokasi file berurutan atau kontinu. Alokasi blok-blok file sebagai senarai berkait.
alokasi blok-blok file sebagai senarai berkait menggunakan indeks path, inode, atau indeks block chaining. Masuk ke dalam direktori, pandangan pemakai, direktori menyediakan pemetaan nama file ke file. Informasi terpenting pada direktori adalah berkaitan dengan penyimpanan termasuk lokasi dan ukuran penyimpanan file. Beberapa konsep penting yang dipahami oleh pemakai: hierarki direktori, jalur pengaksesan atau patch name, perintah-perintah memanipulasi direktori. Implementasi direktori, informasi isian direktori bergantung sistem pencatatan blok-blok yang digunakan, alamat disk seluruh file, nomor blok pertama, nomor inode, pencatatan ruang disk bebas, berurutan, ataupun preset blok. Share file. Share file adalah file yang tidak hanya diacu oleh satu direktori atau pemakai, tetapi juga oleh direktori-direktori pemakai lain. Sistem file ini tidak lagi berupa pohon, melainkan direktori ACLICREP atau DAG. File share ini dipakai bersama, bisa menggunakan 3 teknik, yaitu membuat pengkopian, inode, ataupun symbolic link. Masalah-masalah yang terdapat pada share file adalah sebagai berikut: metode implementasi share file, metode pemberian hak akses pada share file, metode pengendalian atau penanganan terhadap pengaksesan yang secara simultan dilakukan pemakai-pemakai yang mengacu file. Sistem akses file. Sistem akses merupakan pilihan, yaitu dapat menjadi bagian dari sistem operasi atau sistem operasi sama sekali tidak mempunyai komponen sistem akses. Sistem operasi bertujuan umum general purpose operating system tidak mengimplementasikan sistem akses sebagai komponen sistem operasi. Sistem operasi tertentu, special purpose operating system, sering mengimplementasikan sistem akses sebagai bagiannya, seperti sistem operasi mainframe untuk tujuan khusus. Cara akses perangkat penyimpanan. Perangkat akses sequential access device membaca semua bit atau record file secara berurutan, mulai dari awal, tidak dapat meloncati atau membaca di luar urutan. Perangkat akses acak atau random access device dimungkinkan membaca bit atau record file di luar urutan, atau mengakses file record berdasarkan kunci bukan pada posisinya. Organisasi file, elemen pokok perancangan sistem akses adalah cara record diorganisasikan atau distrukturkan. Beberapa kriteria umum untuk pemilihan organisasi file itu redundansi yang kecil, pengaksesan yang cepat, kemudahan dalam memperbaharui, pemeliharaan yang sederhana, kehandalan yang tinggi. Lalu terdapat 6 organisasi dasar, yaitu file fill, file sequence atau sequential file, file sequence berindeks atau index sequential file, file berindeks majemuk atau multiple index file, file berhash atau hash or direct file, file cincin atau multi-link file. Oke, itu adalah paparan materi yang bisa saya sampaikan ke audiens, terutama mereka yang sedang mencari materi ini. Jika ada kesalahan dalam paparan saya, mohon dikoreksi di kolom komentar agar saya dapat mengkoreksi materi saya. Dan semoga paparan saya ini cukup untuk mendapatkan nilai dari mata kuliah sistem berkas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.